Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma rzuqna al-khusyu' waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian makna bacaan salat, dan kita masih membahas makna doa iftitah. Sedikit refreshing, jadi kita baru membahas 3 variasi bacaan doa iftitah. Yang pertama adalah doa yang berbunyi Allahumma ba'id baini. Yang kedua adalah wajjahtu wajhiya, yang versi pendek maupun yang versi panjang. Yang ketiga yang barusan kita bahas 2 pekan kemarin, yakni kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan malam hari ini insyaallah kita membahas variasi keempat. Ya, jangan khawatir, masih ada 6 variasi lagi. Jadi doa iftitah itu ada 10 variasi ya. Ada 10 variasi. Ini mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan video khusus biar mudah menghafalkan ya. Jadi kalau didengarkan berulang-ulang nanti kan lama-lama hafal itu. Biar tidak satu variasi saja ketika dibaca ya. Nah, malam hari ini yang kita bahas adalah variasi doa iftitah yang agak mirip dengan doa penutup majelis. Doa kafaratul majelis, mirip. Lafadznya begini. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, jadi depannya agak mirip ya dengan doa penutup majelis. Oke. Biar kenal lafadznya, mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, ini dari sisi lafadz termasuk pendek. Nah, karena pendek, ini pas kalau digunakan untuk sholat-sholat sunnah yang mungkin perlu cepat atau waktunya sempit misalnya. Ini kalau pakai doa iftitah ini pas ya. Sekarang pertama kita bicara dulu dasarnya. Apa ini dasar dari doa iftitah dengan redaksi ini? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Saya bacakan lafadznya. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salah qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dari Aisyah beliau berkata. Nah, berarti yang memberitahu hadis ini adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Ini konteks semacam ini penting difahami. Kenapa? Jangan sampai ada orang yang mengingkari doa iftitah ini dengan alasan Rasulullah gak pernah membaca
doa ini misalnya di Masjid Nabawi misalnya. Para sahabat kok nggak pernah mendengar Rasulullah membaca doa iftitah ini misalnya di masjid. Yang ditanyakan Abu Hurairah itu kok berbunyi Allahumma ba'id baini misalnya. Yang diketahui Ali kok bunyinya wajhatu wajhiyah. Lah ini apa lagi nih? Nah, biar nggak ada prasangka demikian, maka harus difahami konteksnya. Rasulullah itu ibadah bukan hanya di Masjid Nabawi, tapi juga ibadahnya di dalam rumah. Siapa yang tahu bacaan Nabi di dalam rumah kalau bukan istri-istri Nabi? Nah, makanya para ulama mengatakan hikmah Rasulullah istrinya banyak. Salah satunya adalah biar meriwayatkan hadis Nabi sebanyak-banyaknya. Karena Rasulullah itu bisa diteladani di kehidupan publik saat beliau bergaul dengan kaum muslimin. Tapi bagaimana meneladani Rasulullah di dalam rumahnya? Mungkinkah sahabat ini masuk ke rumah Rasulullah terus ngawasi setiap hari? Kan tidak mungkin itu. Apakah harus diawasi bagaimana bangun dan tidur Rasulullah di dalam rumah? Tidak mungkin. Yang paling tahu adalah istri Nabi. Makanya istri Nabi itu perlu banyak diantaranya itu, biar bisa meriwayatkan banyak kejadian-kejadian di dalam rumah Rasulullah. Dan istri Nabi diantara yang banyak itu harus ada yang cerdas sekali. Karena kalau nggak cerdas, sebanyak apapun ilmunya hilang, kan begitu. Tapi kalau cerdas, maka sebanyak apapun ilmu diserap luar biasa, disampaikan lagi ke umat. Nah, itulah hikmahnya kenapa Aisyah itu dijadikan istri Nabi. Aisyah itu pointernya luar biasa, cerdas sekali itu. Aisyah itu mungkin kalau zaman sekarang itu memiliki ingatan yang seperti fotografis ya. Kalau sekarang kalau orang melihat langsung ingat kan disebut ingatannya fotografis. Nah, ini mendengar sekali langsung ingat itu seperti Aisyah seperti. Makanya ada riwayat Aisyah itu hafal 100.000 syair jahiliyah. Bayangkan 100.000 syair jahiliyah. Ini kalau orang itu hafal syair jahiliyah, itu pengetahuan bahasanya berarti luar biasa. Kalau pengetahuan bahasanya luar biasa, pasti memahami Qur'annya lebih dalam lagi. Karena Qur'an itu bahasa Arab. Dan bahasanya sangat indah, sangat sastrawi, yang hanya orang yang pendalaman bahasa Arabnya bagus saja yang bisa mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu sebelum menjadi mujtahid, beliau itu khusus belajar bahasa Arab. Itu ada riwayat sampai 18 tahun. Padahal Imam Syafi'i itu bayangkan. Belasan lah paling enggak, belasan tahun. Itu beliau belajar bahasa Arab khusus ke namanya suku Hudzail. Hudzail itu yang masih fasih waktu itu, bahasanya masih murni. Sehingga beliau bergaul dengan orang sana sampai bahasanya itu menjadi fasih dan mengerti betul bahasa Arab. Makanya ijtihad Asy-Syafi'i luar biasa. Sampai hari ini itu relevan. Itu kan menunjukkan mutu sebuah ijtihad dan pemahaman terhadap dalil, gitu ya. Aisyah itu hafal 100.000 syair, gitu ya. Luar biasa itu. Aisyah itu juga dikenal pandai kedokteran. Bagaimana caranya bisa memahami kedokteran? Itu pernah ditanyakan itu. Kalau ada seorang sahabat yang bilang, atau seorang tabi'in bilang, wahai Ummul Mukminin, kalau engkau ini fasih bicaramu, sastramu hebat, kami enggak heran. Karena ayahmu juga orang yang pandai berpidato dan sastranya hebat. Kalau engkau itu bisa mengetahui banyak hadis Nabi, enggak heran. Karena engkau istri Nabi yang selalu dan sering berbicara dengan Nabi. Tapi kalau ilmu kedokteran ini gimana ceritanya? Kok bisa pintar ilmu kedokteran dari mana? Ternyata jawabannya sungguh menakjubkan. Ceritanya adalah peristiwanya saat itu Rasulullah sakit menjelang wafatnya. Rasulullah itu sakit dalam waktu yang mungkin beberapa pekan begitu. Sehat, sakit begitu. Yang itu membuat tamu-tamu yang datang dari berbagai negeri itu banyak jadinya. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, dan yang datang itu adalah dokter-dokter, pakar-pakar kesehatan dari berbagai negeri. Makanya ketika datang ke Rasulullah sambil menjenguk Rasulullah itu, mereka menjelaskan berbagai macam resep obat. Nah, disitulah terjadi kuliah singkat istilahnya ya. Dan Aisyah tuh menyerap ilmu itu nggak usah berkali-kali ya, satu kali sudah langsung ngerti semua ilmu kedokteran. Makanya Aisyah itu juga dikenal sebagai ahli dalam bidang kedokteran. Wah, sudah pinter dokter,
cerdas, ilmunya banyak lagi. Wah, ini idaman banget ya. Aisyah istri Nabi ini. Nah ini ketika di sini dikatakan perawinya adalah Aisyah, maka kita settingnya sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah hadis yang diriwayatkan Aisyah, artinya kejadian ini yang tahu adalah Aisyah. Berarti dibaca Rasulullah di dalam rumahnya Rasulullah saat bersama Aisyah. Ya, settingnya kira-kira begitu. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha shalah, jika beliau memulai salat, qala, beliau berdoa. Nah, di sini ada kata kana. Kata kana dalam bahasa Arab ini menarik. Kana itu mengandung makna istimror, terus menerus. Jadi kalau ada hadis dilawali dengan kata kana, itu berarti menunjukkan kejadiannya dilakukan enggak sekali dua kali, tapi berulang kali, banyak kali. Itu baru boleh disebut dengan kana. Nah, kalau di sini Rasulullah dikatakan kana Rasulullah, berarti Rasulullah itu saat membaca doa ini enggak sekali dua kali, berkali-kali, sampai Aisyah itu menghafalnya, dan Aisyah itu sampai mengatakan kana gitu ya. Kebiasaan Rasulullah, boleh diterjemahkan itu kira-kira. Kebiasaan Rasulullah adalah ketika memulai sholat, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, berarti ini dasarnya sudah jelas ya. Berarti doa iftitah ini adalah doa yang dibaca Rasulullah, langsung dibaca Rasulullah, diriwayatkan oleh istri beliau yakni Aisyah dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ini diriwayatkan bukan hanya Abu Dawud, tapi juga At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Al-Baihaqi. Jalurnya bukan hanya Aisyah, tapi juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, dan Anas. Nah, ini dinilai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai hadis hasan. Al-Hakim mensahihkannya dan disetujui oleh Az-Zahabi. Al-Albani juga mensahihkannya. Ya. Nah, adapun riwayat dari sahabat yang mauquf, yang paling sahih, yang ada dalam Sahih Muslim, itu adalah riwayat dari Abdah tentang bacaan doa iftitah Umar bin Al-Khattab. Riwayatnya begini, saya bacakan. An Abdah anna Umar bin Al-Khattab kana yajharu biha ula'il kalimat. Adalah Umar radhiyallahu anhu membaca dengan keras kalimat-kalimat berikut ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, berarti ini sahih riwayat Muslim. Ini berarti menunjukkan bacaan ini bukan hanya diketahui oleh Aisyah, tapi juga diketahui sahabat lain. Siapa yang mengetahui di sini? Yakni di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab. Nah, kalau Umar juga mengetahui dan bahkan mempraktekkannya, maka sudah jelas bahwa riwayat ini adalah riwayat yang bisa dipegang sebagai salah satu variasi bacaan doa iftitah. Dan di sini yang menarik adalah Umar itu diriwayatkan beliau itu membacanya dengan keras, kana yajharu, ya, membaca dengan keras. Ini kalau dari sisi fikih itu bisa digali sebuah konsep bahwa membaca doa iftitah itu hukum asalnya dibaca sir, pelan. Tapi kalau menjadi imam dan ingin mengajari makmum, boleh dibaca dengan keras. Jadi misalnya panjenengan baru dapat ilmu doa ini ya, terus hafal. Sudah hafal ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sudah hafal, lalu pengen mengajarkan ke istri atau ke anak di rumah. Nah, ngimami. Terus dibaca keras, boleh itu. Seperti Umar bin Khattab membaca keras. Yang penting jangan selalu, enggak. Hanya niat mengajari saja. Nah, jadi kalau misalnya sudah dibaca keras, lalu kemudian keluarga bertanya, loh tadi bacaan apa yang kok baru dengar? Nah, baru dijelaskan, ini adalah bacaan doa iftitah. Diriwayatkan oleh Aisyah dan dibaca keras oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, begitu ya. Nah, itu kalau keluarganya tanya, alhamdulillah, berarti insya Allah sinar petunjuk masuk dalam hatinya. Kalau cuek lah, ini yang repot ini ya. Dibaca keras apa enggak ada bedanya. Nah, ini yang masih perlu perjuangan ya untuk mendidik keluarga ini. Oke. Baik.
Dari sisi keutamaan, ada sebagian ulama Syafi'iyah yang memilih redaksi ini daripada bacaan wajjahtu wajhiyah. Ada itu. Jadi kalau dari sisi kebolehan sudah sepakat dari semua variasi bacaan doa iftitah itu boleh dibaca. Tapi dari sisi keutamaan memang tiap ulama itu berbeda-beda. Ada yang lebih mengutamakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nah ini banyak dipraktekkan di Muhammadiyah nih. Itu lebih mengutamakan itu kenapa? Karena riwayatnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, dianggap paling sahih. Sementara kalau mazhab Syafi'i itu lebih mengutamakan wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawat digabung dengan kabira walhamdulillahi katsira. Jadi kombinasi dua lafaz. Nah, apa alasannya? Karena dibandingkan dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya, bacaan wajjahtu itu lebih padat isinya. Permintaannya lebih banyak dan hadisnya pun sahih marfu' kepada Rasulullah. Gitu ya. Tapi di sebagian ulama Syafi'iyah ada juga yang memilih redaksi ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Di antaranya siapa? Misalnya Abu Ishaq Al-Marwazi. Mungkin enggak terlalu familiar bagi kita, tapi ini ulama besar mazhab Asy-Syafi'i. Ada juga Al-Qadhi Abu Hamid. Ini juga ulama besar mazhab Asy-Syafi'i. Ini dua ulama ini berpendapat redaksi ini lebih utama dibandingkan redaksi-redaksi yang lainnya. Ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa bacaan ini disunahkan dibaca di antara sela-sela takbir sholat id. Nah, jadi kalau sholat itu kan ada 7 takbir ya. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kan diam sebentar. Lalu kemudian Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, menurut ulama Syafi'iyah ini, beliau bernama Al-Mas'udi. Al-Mas'udi berpendapat bacaan ini juga disunahkan dibaca di antara sela-sela takbir. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Allahu Akbar. Jadinya lama ya. Jedanya jadi lebih lama. Kenapa kok disunahkan ya? Karena itu dianggap iftitahnya. Ya, iftitahnya. Jadi kalau di negeri kita kebiasaannya jedanya enggak terlalu lama, sebentar sekali. Allahu Akbar, sudah baca lagi Allahu Akbar gitu ya, sampai 7 kali. Sering juga lupa ya, imamnya, karena memang setahun sekali sholatnya ya, jadi kadang lupa, awalnya ingat, yang rakaat 2 lupa begitu ya. Nah, kalau seperti itu nggak usah kaget panjenengan dan nggak usah mempermasalahkan, karena wajar, namanya setahun sekali itu manusiawi banget kalau lupa. Itu bukan rukun sholat. Jadi takbir itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya nggak dilakukan tetap sah sholatnya, nggak masalah itu ya, nggak perlu diulang juga. Kadang-kadang ada jamaah yang mungkin belum mengerti fikihnya, ketika imam lupa langsung ruku itu terus saja subhanallah, subhanallah. Ruku itu terus begitu kan, subhanallah, karena lupa 7 takbir tadi. Sampai ada yang imam yang pernah cerita itu akhirnya nyerah, balik lagi kemudian takbir lagi. Tambah keliru itu ya. Kalau sudah masuk ruku enggak boleh lagi balik ke atas, itu tambah keliru. Ya. Nah, ini karena jamaahnya mungkin kajian itu kurang, akhirnya dikira itu bagian dari rukun sholat. Enggak, kalau lupa enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Biarkan saja, terus saja, enggak masalah. Yang rukun sholat itu kan takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tahiyat akhir, baca tasyahud, baca sholawat, itu saja. Salam. Jadi bacaan-bacaan takbir intiqal, takbir id itu bukan rukun. Jadi kalau orang keliru itu tidak usah dipaksa untuk membenahi, tidak usah ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke kajian maknanya. Kita mulai dari lafadz subhanakallahumma wa bihamdika. Dari kata subhanaka, sebenarnya apa sih makna subhanaka? Ini kan bacaan tasbih sebenarnya. Dan bacaan tasbih ini kita mendapati banyak sekali variasinya yang kita baca. Kadang kita mengucapkan subhanallah, kadang kita mengucapkan subhana rabbina, kadang mengucapkan subuhun qudusun, itu sama. Itu maknanya juga tasbih.
Kadang berupa subhana rabbi, kadang subhana rabbiyal a'la dikasih sifat. Karena dikasih sifat subhana rabbiyal azimi. Itu semuanya makna, semuanya tasbih. Maknanya adalah tasbih. Apa itu makna subhanaka sebenarnya? Nah, ini harus dikupas dalam bahasa Arab supaya kita menghayati betul maknanya, sehingga kalau mengucapkan itu benar-benar dengan penghayatan. Baik. Jadi subhanaka itu berasal dari dua kata, subhana dan ka. Ka di situ adalah engkau yang bermakna Allah. Subhana itu kalau dalam bahasa Arab itu masuk masdar. Masdar yang diposisikan seperti fi'il. Nah, perumpamannya ginilah. Misalnya saya punya kalimat bunyinya ukrimuka. Kalimat singkat ya, ukrimuka, kalimat sederhana. Ukrimuka itu maknanya saya memuliakan Anda. Ukrimuka. Kalau saya kasih masdar menjadi ukrimuka ikroman, maka maknanya adalah saya benar-benar memuliakan engkau. Nah, ikroman itu adalah masdar. Cirinya adalah di fathah itu, fathatain. Ukrimuka ikroman. Nah, kalau kata ukrimuka ini kita buang, kemudian diganti kata ikroman, itu boleh. Jadi sebagai pengganti ukrimuka, saya hanya mengucapkan ikromaka, itu boleh. Ikromaka itu maknanya berarti saya benar-benar memuliakan Anda. Nah, sama sebenarnya. Subhanaka itu dari situ. Subhanaka itu asalnya adalah usabbihuka. Saya mensucikan engkau ya Allah. Nah, maknanya begitu ya. Usabbihuka subhanan. Aslinya begitu. Usabbihuka tasbihan wa subhanan. Istilahnya begitu. Saya mensucikan engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian usabbihukanya dibuang, diganti masdarnya sehingga menjadi subhanaka. Itu maknanya saya benar-benar mensucikan engkau ya Allah. Nah, makna mensucikan itu apa? Makna mensucikan itu kata para ulama adalah mensifati Allah bebas dari segala keburukan dan kekurangan. Nah, jadi kalau kita mengucapkan subhanallah itu dalam hati kita itu kita meyakini Allah itu adalah zat yang bebas dari segala keburukan dan bebas dari segala kekurangan. Nah, ini untuk menggambarkan betapa maha mulianya dan maha luhurnya Allah. Disertai pengagungan. Ya, karena orang mensifati sesuatu itu bebas dari keburukan dan kekurangan itu bisa saja nggak disertai pengagungan, hanya sekedar memuji saja bisa. Tapi kalau disertai pengagungan, nah itu baru lebih spesifik dari kata subhanaka itu di situ. Ada unsur pengagungannya. Jadi seakan-akan kalau kita mengucapkan subhanaka itu saya meyakini bebasnya engkau ya Allah dari segala keburukan dan segala hal yang tidak layak bagi keagungan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, pengertian semacam ini itu sudah kabur pada umat-umat sebelum kita. Contoh umat yang sudah dicabut oleh Allah hidayah terkait mensucikan Allah ini adalah umat Yahudi. Yahudi itu umat yang paling kurang ajar pada Allah. Luar biasa itu. Kalau kita kaji Talmud itu banyak itu ulama yang menunjukkan bagaimana mereka itu nggak punya sopan santun kepada Allah. Contoh misalnya ya, Allah itu digambarkan capek. Umat Yahudi itu menggambarkan Allah itu capek. Ceritanya bagaimana? Nah, jadi di Talmud itu ada pernyataan seperti ini. Sesungguhnya siang itu terdiri dari 12 jam. Pada 3 jam yang pertama Allah duduk dan mempelajari syariat. Wah, ini sudah kurang ajar ya. Allah digambarkan mempelajari syariat. Zat yang maha tahu itu loh, dikatakan harus masih belajar dulu. Itu kan ya, mereka itu dapat ilmu dari mana ini, gitu ya. Ini kan janggal banget ya. Ini dugaan saya adalah kenapa kok muncul pemikiran-pemikiran bid'ah seperti ini di kalangan Yahudi, karena mereka nggak punya tradisi untuk menyeleksi berita.
Ini awas ya, di kalangan umat Islam mulai ada gejala-gejala yang mirip dengan Yahudi, yakni gampang menerima berita tanpa menseleksi ini sahih apa dhaif apa palsu, kan gitu. Kisah-kisah tentang, mohon maaf, karomah itu banyak sekali yang nggak jelas itu ya. Ini kalau mudah dipercaya akhirnya menimbulkan pengkultusan yang berlebihan. Nggak boleh mengingkari karomah, nyata itu, tapi pastikan beritanya benar, itu ya. Beda mengingkari karomah dengan selektif terhadap berita karomah itu berbeda. Ada orang ngaku bisa melihat malaikat di langit misalnya. Nah ini kalau nggak diseleksi, gampang dipercaya, wah itu ngerusak agama kira-kira. Ya, nah jadi ada kayak begini. Dikatakan bahwa Allah itu duduk mempelajari syariat. Lalu pada 3 jam yang kedua Allah menghukumi dan memerintah. Jadi 3 jam yang kedua baru Allah itu ngurus alam semesta, kira-kira begitu. Lalu kemudian pada 3 jam yang ketiga Allah memberi makan alam semesta. Jadi sebelumnya itu memerintah, menghukum. Terus 3 jam berikutnya fokus ngasih rezeki mereka. Sedangkan pada 3 jam yang terakhir Allah bermain-main dengan ikan paus. Ini kan kurang ajar banget ya. Ada di kitab Talmudnya Yahudi itu. Ya. Ini mereka dapat wahyu dari mana itu? Menggambarkan Allah seperti ini. Makanya di Quran itu kan banyak diceritakan subhanaka, subhanaka, maha suci Allah. Tidak seperti yang digambarkan orang-orang yang jahil terhadap Allah itu. Kan ada di Quran itu ayatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Begitu kan? Maha suci Allah yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Yasifun itu mendeskripsikan maksudnya. Nah ini kayak orang Yahudi ini. Maha suci Allah dari deskripsi yang disampaikan orang-orang yang jahil terhadap Allah seperti orang-orang Yahudi ini. Dari Yahudi itu meyakini Allah Allah itu membagi waktu menjadi 12 jam. Berdasarkan Talmud ini ya. 3 jam yang pertama dipakai untuk mutolaah, dipakai untuk belajar Taurat, ya. 3 jam yang kedua dipakai untuk memerintah, menghakimi, memutuskan. 3 jam berikutnya digunakan ngasih rezeki seluruh makhluk. Terus 3 jam berikutnya waktunya refreshing, istirahat, butuh entertaining, ya, bermain-main dengan ikan paus. Itu kan kurang ajar banget. Makanya orang mukmin ketika tahu seperti ini orang-orang yang jahil terhadap Allah itu ucapannya subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci Allah dari deskripsi mereka terhadap Allah yang sangat tidak menghargai Allah. Ya. Di Quran itu makanya juga dikatakan Allah itu nggak pernah capek. Di Quran kan ada ayat wa ma massana min luhub gitu ya. Allah itu tidak terkena rasa letih. Setelah Allah menceritakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dikatakan wa ma massana min luhub. Allah itu tidak pernah merasa capek. Untuk membantah ini keyakinan orang Yahudi yang mengajarkan pada umatnya bahwa Allah itu perlu istirahat karena capek telah membangun alam semesta ini, gitu ya. Subhanaka. Nah, ini makanya saat membaca doa iftitah ini maupun doa yang lainnya itu diingat-ingat kayak gini ya. Saya enggak seperti mereka ya Allah. Saya enggak seperti orang Yahudi itu ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Engkau jauh lebih luhur dari seluruh deskripsi mereka yang kurang ajar dan tidak sopan terhadap engkau itu. Ada juga di Talmud itu diceritakan bahwa Allah itu menyesal. Coba bayangkan itu. Allah kok menyesal? Itu kan berarti nggak tahu gaib kan ya. Kalau kita menyesal kan ya mungkin. Manusia itu sering membuat keputusan, lalu setelah itu menyesali keputusannya, kan sering ya. Terutama pas terburu-buru, pas syahwat bergejolak, itu kan sering-sering keputusan yang sering-sering kita sesali. Pas marah, sering kita sesali. Tapi kalau Allah menyesal itu gimana logikanya? Kalau Allah itu sampai dikatakan menyesal, berarti Allah itu nggak maha tahu, nggak tahu masa depan berarti. Ini mustahil. Dan di Talmud itu ada dikatakan Allah itu menyesal. Menyesal kenapa? Sampai di sini kurang ajar banget ya. Di Talmud itu dikatakan Allah itu saking menyesalnya sampai menampar-nampar diri, menangis,
berjatuhan air matanya karena membiarkan orang-orang Yahudi. Kayak ada tokoh pemuka-pemuka Yahudi yang ingin menggambarkan kemuliaan Yahudi di hadapan Allah, lalu ngarang-ngarang cerita tentang Allah sampai digambarkan Allah itu menyesali telah menghukum Yahudi begitu. Ya kan? Itu kan contoh ya, berdusta atas nama Allah itu kan sangat biasa di kalangan mereka. Tercatat dalam Talmud mereka itu. Ya. Jadi saya bacakan ya di terjemahan Talmudnya itu. Allah menyesal karena meninggalkan Yahudi dalam keadaan sengsara, sehingga akhirnya dia menampar dirinya, menangis setiap hari. Aduh, ini kan kurang ajar banget ya, cara menggambarkan Allah itu. Saya baca aja begidik banget ya. Kok bisa itu ada kaum yang berani sekali ke Allah semacam ini. Dan sekarang bayangkan betapa sabarnya Allah ya. Kita menghadapi kaum sedegil ini masih diberi kesempatan untuk taubat, kan gitu ya. Saat Rasulullah diutus itu masih berimanlah pada utusanku, kembalilah, kan ya. Ya Bani Israel aminu, gitu ya, berimanlah pada ini. Uzkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Itu kan lembut banget ya Allah ngajari mereka itu. Ini betapa sabarnya Allah, sudah dihina seperti ini masih memberi kesempatan untuk taubat. Saya ulang lagi ya. Allah menyesal karena meninggalkan Yahudi dalam keadaan sengsara, sehingga akhirnya dia menampar dirinya, menangis setiap hari, sehingga jatuhlah dari kedua air matanya 2 butir air mata ke dalam laut, sehingga terdengarlah suara jatuhnya air itu semenjak dari awal alam semesta hingga ujungnya, dan bergejolaklah air dan bergoncanglah bumi pada sebagian banyak masa, sehingga terjadilah gempa. Wah, ini asal-usul gempa ternyata air mata yang jatuh menurut. Wah, dari Jen, kok bisa ya daya hayalnya itu loh untuk mensifati Allah dengan cara yang mengerikan kayak begitu, itu kok bisa ya. Dan anehnya lagi dipercaya itu. Ini kalau bagi umat Islam nggak akan bisa dipercaya. Kenapa? Karena umat Islam hanya mempercayai deskripsi tentang Allah kalau dasarnya wahyu, kan gitu. Dan wahyu pun harus jelas, sahih begitu. Wahyu yang sahih apa ya? Jelas Quran atau hadis. Hadis pun nggak bisa hanya sekedar dikatakan Rasulullah bersabda langsung diterima, nggak bisa. Perawinya siapa, begitu. Perawinya siapa, setelah itu siqah apa tidak, sanadnya bersambung apa tidak, bertentangan riwayat lain apa tidak. Wow, detail banget itu masalah menyeleksi berita itu. Tapi di Yahudi nggak ada tradisi kayak umat Islam itu, sehingga nggak bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak. Ya, hati-hati ya dengan segala ucapan yang disandarkan pada Allah atau Rasulullah. Kalau nggak jelas dasarnya, buang. Hari ini banyak kayak begitu ya. Saya itu sering dapat laporan, ini hadisnya bener nggak Ustaz? Nemu di Instagram. Waduh, Instagram gitu ya. Instagram nggak semuanya ulama, dan bahkan ulama jarang yang Instagraman kan gitu ya. Jadi kebanyakan yang dakwah di Instagram itu malah orang-orang awam. Ya kalau awamnya ini ngerti batas cara berdakwah. Kalau nggak ngerti itu kan bahaya banget itu ya. Seringkali mengatakan Rasulullah bersabda, padahal bukan Rasulullah yang bersabda. Ya, ada satu riwayat mengatakan, ada yang katanya Rasulullah bersabda, ada hadis katanya begini. Ada 3 hal yang menyehatkan mata. 1, memandang hijau-hijauan. Yang kedua, memandang air lautan. Yang ketiga, memandang wajah yang cantik. Wah, ini kan ngawur banget. Ini kalau dikatakan sabda Rasulullah, menyesatkan itu, ya. Dan memang betul, riwayat ini hadis palsu itu. Seorang ulama nggak perlu menyelidiki sanadnya, dari matanya sudah kelihatan kalau ini palsu. Dari mana? Nggak mungkin Rasulullah itu memerintahkan untuk menikmati wajah yang cantik. Di Quran diperintahkan menjaga pandangan mata. Gitu ya. Dari sisi matanya sudah aneh itu. Ya. Makanya para ulama itu membuat ciri-ciri hadis palsu itu apa, itu ada detail banget. Ini nggak dipunyai orang Yahudi itu. Makanya campur antara yang beneran dari Allah dalam Taurat dan buatan tokoh-tokoh mereka yang memalsukan kitab suci. Nah, salah satu dosa terbesar tokoh ulama-ulama Yahudi itu kan mencampur antara hak dengan yang batil kan. Di Quran kan begitu dikatakan. Makanya sampai dilarang, sampai ada ayat yang mengingatkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur antara hak dengan yang batil. Yang hak itu apa? Yang dari Nabi Musa, asli wahyu dari Allah, Taurat.
Yang batil apa? Ini kayak gini nih, yang ngarang-ngarang tentang Allah ini. Akhirnya umat Yahudi kan jadinya tersesatkan. Bayangkan Allah jadi salah begitu. Kenapa? Karena sumber ilmunya salah, gitu ya. Dan orang kayak gini, dosanya kalau kayak gini nggak cukup tobat diam di masjid kemudian minta ampun, tidak boleh. Syarat tobat diterimanya kalau para penyesat kayak gini harus klarifikasi, menjelaskan ke umat. Selama tidak menjelaskan, tobatnya nggak diterima, gitu ya. Itu beratnya jadi dai kayak begitu. Kalau sampai salah ceramah, sampai salah ngomong, menyampaikan sesuatu atas nama Allah atau Rasulullah tapi salah, waduh, itu tobatnya nggak hanya bisa di masjid nangis, nggak bisa, harus klarifikasi, jelaskan ke umat, baru kemudian bisa diterima tobatnya. Nah, di Quran diperintahkan begitu, tobatnya itu harus ada unsur wabayyanu, harus menjelaskan bahwa yang disampaikan sebelumnya itu adalah salah. Makanya hati-hati dalam berfatwa. Kalau ditanya hukum nggak tahu, lebih baik bilang saya nggak tahu, saya tanyakan dulu ke ulama. Nah, itu lebih baik. Jangan gampang ngomong menurut saya. Wah, nggak boleh itu ya, nggak boleh gampang ngomong menurut saya, nggak boleh. Kalau nggak ngerti ilmunya, sekali-kali jangan ngomong agama menurut saya, nggak boleh. Ya kalau diskusi Pancasila menurut saya nggak apa-apa, salah nggak dosa, gitu ya. Diskusi kewarganegaraan nggak apa-apa, diskusi grammar Indonesia salah nggak apa-apa. Agama nggak boleh pendapat saya itu. Yang benar adalah saya nggak tahu atau saya tahu dengan dasar ini. Nah, begitu. Ya. Nah ini, oke, kita lanjutkan. Jadi subhanaka itu maknanya adalah mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, aib-aib dan kelemahan dari Allah. Berarti di antara ikhtiar terbaik untuk menghayati lafaz ini itu adalah mempelajari sejarah umat terdahulu, bagaimana mereka saat menggambarkan Allah itu. Kekeliruan mereka itulah yang tidak kita ulangi, sehingga saat kita membaca subhanaka itu lebih bisa menghayati, lebih terasa dalam hati. Jadi Allah itu tidak ada kekurangannya. Manusia bisa menyesal, Allah tidak pernah menyesal. Manusia bisa bingung, Allah tidak pernah bingung. Manusia itu butuh berkeluarga, Allah tidak butuh berkeluarga. Gitu ya. Manusia itu kalau nggak berkeluarga kan galau tuh. Jomblo berlama-lama itu kan gak enak itu ya rasanya ya. Rasanya ada sesuatu yang kurang, walaupun kaya raya, tapi kalau sendirian itu tidak enak banget ya. Sendiri, mati sendiri, waduh tidak enak banget itu ya. Ya kalau orang sudah tua banget itu, yang menggembirakan itu kan datangnya anak-anak, cucu-cucu, kerabat-kerabat, itu kan kebahagiaan yang luar biasa itu. Itu manusia. Dia butuh, tapi kalau Allah tidak butuh. Maka betapa jahatnya orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Ya, subhanaka, maha suci engkau ya. Allah tidak butuh keluarga, tidak butuh istri, tidak butuh anak. Ya, Allah itu berdiri sendiri tanpa bantuan hambanya. Manusia bisa zalim, Allah tidak bisa, Allah tidak pernah zalim. Manusia bisa stres, bisa depresi, bisa tertekan. Allah tidak pernah depresi, nggak pernah tertekan. Manusia bisa lupa, Allah tidak pernah lupa. Manusia bisa ngantuk, Allah tidak pernah ngantuk. Manusia butuh tidur, Allah tidak butuh tidur. Subhanaka, itu maknanya ya. Jadi makna subhanaka adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Oh, ini baru menerangkan subhanaka ini. Masih belum yang lain-lainnya, masih banyak ya. Oke, tapi tidak apa-apa, ini saya harap mengucapkan subhanaka dengan pemahaman seperti ini lebih terasa daripada sebelumnya yang mungkin masih samar ya. Termasuk saya tambah sedikit, mengucapkan subhanaka itu adalah sekaligus membayangkan dalam hati kita itu sekaligus ada unsur minta maaf kepada Allah jika dalam hidup itu pernah secara sengaja maupun tidak sengaja seperti tidak menghormati Allah atau kurang menghormati Allah. Ya, contohnya bagaimana? Misalnya melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu kan tanda berarti tidak atau kurang menghormati nama Allah yang dijadikan sumpah. Misalnya, demi Allah saya tidak akan makan buah ini misalnya, terus dilanggar. Nah, berarti kan nama Allah ini tidak kurang dihormati kan begitu. Makanya ada kafarah. Kafarah itu menebus kesalahan melanggar sumpah.
Nah, kita ketika mengucapkan subhanaka ini juga sekaligus ada unsur seperti minta maaf pada saat kita dalam hidup ini mungkin sesekali sengaja maupun tidak kurang menghormati Allah, menyalahkan takdir misalnya. Wah, itu kan tidak menghormati Allah itu. Takdir kok begini ya, aku lo sudah sholat, aku sudah sedekah, kok masih dapat musibah juga ya. Nah, ini di samping istighfar juga mengucapkan subhanaka, maha suci engkau. Termasuk mencandakan agama, tidak boleh itu. Mengurusan dunia aja kita nggak boleh mencandakan ya. Katanya ada pasal untuk menghukum orang yang menghina simbol negara. Wah, padahal simbol negara loh, dihina nggak terima kan? Padahal hanya buatan manusia itu. Nah, masa agama boleh dihinakan? Kan tidak boleh, lebih nggak boleh itu. Kadang-kadang orang itu mencandakan agama, tidak boleh itu. Mencandakan misalnya ke neraka, oh nggak apa-apa, nanti kan ketemu artis-artis. Oh itu kan luar biasa ya, meledek agama, tidak boleh ya semacam itu. Ya walaupun bercanda, tidak boleh itu. Canda boleh, tapi jangan bercanda urusan agama. Itu di pembahasan ulama terkait dengan riddah, kemurtadan. Salah satu yang bisa menyebabkan murtad itu adalah mencandakan agama. Bahaya sekali. Sekali-kali jangan mencandakan agama. Kita di bandara saja nggak berani loh bercanda kan? Bercanda bawa bom kan? Nggak berani. Coba dalam pesawat bilang, saya bawa bom. Nah, setelah itu semua panik, cuma bercanda. Nah, misalnya ya, itu kan pasti dihukum itu. Kan ada pasalnya itu. Nah, urusan gitu aja nggak boleh bercanda loh. Padahal urusan duniawi, lebih-lebih urusan agama yang jauh lebih terhormat. Makanya subhanaka diantaranya adalah tidak pernah berani untuk mencandakan Allah, mencandakan urusan-urusan agama. Allah Maha Suci, lebih luhur dari semua hal yang seperti itu. Baik Bapak-Ibu sekalian, barangkali itu saja karena sudah masuk waktu Isya. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, diskusi, monggo kalau ada. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupi. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.